Kita lanjutkan di materi terakhir bab 1 yaitu C logaritma ya. Yang kemarin kan eksponen, bentuk akar, nah ini terakhir logaritma. Nah, yang akan bahas yang A atau yang 1 itu adalah pengertian logaritma atau definisi ya. Definisi logaritma. Logaritma itu apa? Yaitu adalah inverse dari eksponen atau perpangkatan ya. Mungkin ini juga sudah waktu SMP ya, diingat kembali. Dimana kalau kita suatu perpangkatan misalkan A pangkat N sama dengan B, maka kalau ditulis dalam logaritma menjadi A log B sama dengan N ya. Jadi seperti itu. Jadi definisi logaritma inverse dari eksponen. Jadi kalau misalkan A pangkat N sama dengan B, maka kalau dalam logaritma adalah A log B sama dengan N. Jadi kebalikannya. Kalau perpangkatan itu mencari hasil pangkat, misalkan 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, kalau dalam logaritma 2 log 4 berapa? Mencari. Jadi cara bacanya gini. A pangkat berapa? Hasilnya B. Berarti kalau di sini 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Jadi dibalik ya. Kalau perpangkatan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. Kalau ini dibalik. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4 gitu. Ya cara bacanya. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Ya pangkat 2. Maka kalau dalam logaritma A ini disebut apa? Bilangan pokok ya. Bilangan pokok. Biasanya yang B ini disebutnya numerus dan N ini biasanya disebut dengan hasil logaritma ya. Nah, khusus pada logaritma yang basis 10 atau A-nya 10 atau bilangan pokoknya 10 gak usah ditulis. Jadi kalau misalkan gini, 10 contoh di sini ya. 10 log 100. Nah, ini gak usah ditulis kalau 10. Ketentuannya ya. Ketentuan bersama. Dan kalaupun ini gak ditulis 10, kamu harus ini berarti maksudnya 10. Berarti log 100 berapa? Artinya 10 pangkat berapa yang hasilnya 100. Berarti 10 pangkat 2. Jadi log 100 sama dengan 2. Nah, itu untuk definisi log ya. Supaya lebih paham, kita contoh soal. Nah, baik, di sini ada contoh soal yaitu yang pertama 2 log 16 berapa? Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Berarti 2 pangkat 4 ya. Jadi kalau kita rubah ke dalam bentuk pangkat ini kan menjadi gini. Cek aja 2 pangkat 4 sama dengan 16. Gitu aja ngeceknya, rubah ke dalam bentuk eksponen ya. Betul kan? 2 pangkat 4 16. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, kali 2 16 gitu ya. 5 log 5 artinya 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? Pangkat 1 ya. Coba kita rubah ke dalam bentuk eksponen menjadi 5 pangkat 1 sama dengan 5. Betul kan? 5 pangkat 1 sama dengan 5. Betul ya. Terakhir log 1 berapa? Ini artinya kan kalau ditulis di sini 10 ya. Berarti 10 pangkat berapa yang hasilnya 1? 0. Ya, ingat kan? Yang hasil semua bilangan yang kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi log 1 pasti 0 ya. Ya kita rubah aja ke dalam bentuk eksponen. Berarti kalau dituliskan di sini 10 berarti 10 pangkat 10 pangkat 0 sama dengan 1. Betul ya. Nah, gitu cara ngeceknya. Nah, jadi ini contoh soal untuk definisi logaritma. Nah, baik. Kita lanjutkan ke materi yang keduanya yaitu sifat-sifat logaritma.
Ya, untuk yang definisi silakan aja pelajari sendiri. Nah, sekarang yang nomor 2 yaitu sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma di sini kurang lebih ada 10 sifat yang harus kamu pahami ya. Baik, kita lanjut saja ke sifat yang ke-1. Ya, gak apa-apa lah, satu aja lagi di sini. Sifat yang ke-1, jikalau ada A log B, atau jangan B lah, X ya, X kali Y. Nah, ini bisa dirubah bentuknya menjadi A log X ditambah A log Y ya. Kalau di sini di numerusnya ada suatu perkalian, maka kalau bentuknya ini bisa dirubah menjadi penjumlahan ya. Maka menjadi A log X ditambah A log Y. Contohnya, misalkan 2 log 3 kali 4, maka ini bisa dirubah bentuknya menjadi 2 log 3 ditambah 2 log 4 ya. Jadi ini dan ini sama saja, cuman dirubah bentuknya. Nah, jadi ini untuk sifat yang pertama ya. Kalau di sini ada A log X kali Y, maka bisa dirubah bentuknya menjadi A log X ditambah A log Y. Contohnya, jika ada 2 log 3 kali 4, maka bentuk ini bisa dirubah menjadi 2 log 3 ditambah 2 log 4. Nah, ini untuk sifat ke-1. Nah, sekarang sifat kedua. Nah, kalau yang pertama perkalian, maka ini bentuk yang lainnya. Nah, kalau sifat yang kedua yaitu jikalau ada A log X bagi Y, ini pembagian, maka bisa dirubah bentuknya menjadi A log X dikurang A log Y. Nah, kalau pembagian bentuknya bisa dirubah menjadi pengurangan ya. Langsung saja ke contohnya, jikalau ada 2 log 3, nah di sini ya, 3/4. Nah, ini bisa dirubah bentuknya menjadi 2 log 3 dikurangi 2 log 4 ya. Nah, untuk sifat 1 dan sifat 2 ini hampir mirip ya. Cuman kalau yang pertama itu perkalian, maka ditambah dikeluarkannya. Kalau pembagian jadi pengurangan. Nah, ini sifat 1 dan sifat 2 hampir mirip. Nah, untuk sifat yang ketiga yaitu jikalau ada bentuknya seperti ini, A log X pangkat N ya, makanya ini tolong diperhatikan penulisannya ya. Jadi log itu untuk absisnya itu ditulisnya agak ke atas ya, agak kecil. Jadi ini kan bentuk umumnya A log N sama dengan C misalkan ya. Jadi penulisan A ini kan agak ke atas, bukan lurus dengan log ya. Maka agak ke atas A-nya untuk ini untuk absisnya ya. Jadi awas penulisannya ya. Diperhatikan karena takut tertukar. Ya, kalau ada A log X pangkat N, maka ini bisa dirubah bentuknya menjadi pangkat numerus bisa pindah ke depan menjadi N kali A log X. Ya, contoh, kalau misalkan ada bentuk seperti ini, 2, itu Bapak Gampir ini. Ini ya di atas ya, 2 log 3 pangkat 4. Nah, maka bentuk ini bisa dirubah menjadi 4-nya ke depan. Jadi 4 kali 2 log 3. Nah, ini untuk sifat yang ketiga ya. Kita sifat yang keempat. Nah, sekarang lanjut ke sifat yang keempat, yaitu jikalau A pangkat N log X pangkat M, maka bentuknya bisa dirubah menjadi M per N kali A log X ya. Jadi kalau misalkan basisnya atau bilangan pokoknya dipangkatkan, log numerus dipangkatkan, maka pangkat ini bisa pindah ke depan menjadi M per N. M per N kali A log X. Contohnya 2 pangkat 3 log 5 pangkat 1. 1 kan ya. 5 pangkat 2.
Maka ini bisa dirubah bentuknya menjadi M per M, berarti M-nya di sini 2. N-nya di sini 3, berarti 2/3 kali 2 log 5. Nah, untuk sifat yang keempat, jadi kalau bentuknya seperti ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Ini contohnya ya. 2/3 log 5/2, maka menjadi 2/3 dikali 2 log 5. Nah, untuk sifat yang kelima, jika ada bentuknya A log X, maka ini bisa dirubah bentuknya menjadi V log X per P log A. Nah, lihat, untuk sifat yang kelima ini, bahwa basisnya ini bisa pindah ke bawah. Dengan catatan, untuk basis yang baru itu harus sama. Kalau ini V, ini juga harus P. Ya, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh. Misalkan ada 2 log 3. Nah, 2 log 3 ini bisa dirubah bentuknya ya. Maka sama dengan, nah untuk P di sini bebas. Yang penting kalau di sininya misalkan 5 log 3 per, nah basis yang bawahnya pun harus 5 log 2. Maka 2 log 3 sama dengan 5 log 3 per 5 log 2, itu sama-sama aja, cuman berubah bentuk menggunakan sifat yang kelima. Pak, misalkan gimana kalau ininya 4? Bisa saja, ini jadi P itu bebas, yang penting harus sama. Kalau di sininya 4, ini juga harus 4 gitu ya. Ya misalkan 5 sajalah ya. Nah, itu bentuk yang ke 5. Sekarang sifat yang ke-6. Di sini ya. Sifat yang ke-6, kalau misalkan ada A pangkat, nah ini suatu bilangan dipangkatkan logaritma. Misalkan A pangkat A log misalkan X, maka ini sama dengan X. Ya, yang harus kamu perhatikan apa sifat yang ke-6. Nah, ini antara bilangan yang mau dipangkatkan dengan log, itu si basisnya atau bilangan pokoknya harus sama dengan bilangan yang dipangkatkannya. Contoh, misalkan 2/2 log 5 sama dengan 5. Ya, ini kenapa? Karena bilangan pokok yang dipangkatkan logaritma dengan basisnya atau dengan bilangan pokok logaritmanya sama 2. Maka langsung saja X ya. Kalau di sini X, berarti kalau di sini langsung aja 5. Contoh lagi. Misalkan gini, 3/3 log 2, maka sama dengan 2. Ini sudah sama. Nah, ini ciri khas sifat ke-6. Apabila suatu bilangan dipangkatkan logaritma, maka bisa dirubah bentuknya atau hasilnya, yaitu sama dengan X. Kalau di sini sama dengan numerusnya 5. Ini 2 ya. Untuk sifat yang ke-6. Nah, untuk sifat ke-7 yaitu jikalau A log X ini bisa dirubah. X-nya jadi pindah menjadi basis. Dan basis bisa dirubah jadi numerus dengan catatan di 1/kan. Pindah ke bawah. Contohnya, jikalau ada 2 log 3, ini bisa rubah bentuknya menjadi 1/3 log 2. Nah, ini untuk sifat yang ke-7. Jadi bentuk ini bisa dirubah bentuknya seperti ini. Dengan catatan basis dan numerus pindah posisi. Ya, ini sifat ke-7. Langsung saja sifat ke-8. Nah, sifat ke-8 yaitu A log A sama dengan 1. Nah, ini jikalau ada suatu logaritma basis dan numerusnya sama, pasti hasilnya 1. Contoh, 2 log 2 sama dengan 1. Kenapa? Basis dan numerusnya sama. Ini sifat yang ke-8, gampang kan? Sifat ke-8 mah. Langsung saja sifat ke-9. Nah, sifat ke-9 yaitu A log 1 sama dengan 0. Nah, kalau yang ke-9 adalah setiap numerusnya 1 pasti hasilnya 0. Berapapun basisnya. Ya, seperti yang tadi dibahas yang di awal. Maka kalau misalkan ada 100 log 1 sama dengan 0. Ingat numerusnya. Kalau 1 pasti hasilnya 0. Berapapun bilangan di sini ya. Ini sifat yang 9. Terakhir sifat 10.
Kalau sifat 10 yaitu jikalau ada A log X dikali X log Y itu sama dengan A log Y. Jadi untuk sifat yang 10 terakhir, jika ada perkalian logaritma A log X dikali X log Y, maka sama dengan A log Y, awal akhir. Dengan catatan, numerus dengan basis yang akan dikalikannya sama, XX. Jadi kalau dalam suatu bilangan seperti ini contohnya. Kalau misalkan 2 log 3 dikali 3 log 5 sama dengan, maka bentuk ini bisa dirubah, disederhanakan menjadi ini nih ya. Ini juga menjadi apa? Awal dan akhir A log Y sama dengan A log Y. Maka ini juga menjadi 2 log 5 awal akhir. Kenapa? Ini perkalian tapi ininya sama. Ini syaratnya ya. Maka ini bentuk yang 10. Sudah. Sifat 1 sampai 10 kita sudah dipahami. Maka sekarang kita contoh soal. Nah, baik. Kita akan ke contoh soal gabungan ya, soal gabungan sifat 1 sampai 10. Jadi sifat-sifat itu kalau kita ibaratkan adalah bahan-bahan, dan soal ini ibaratkan hasil buat membuat apa. Jadi misalkan kalau sifat-sifat itu kan ada gula, ada mentega, ada terigu, misalkan ada kol. Kalau kita misalkan mau buat engkol, maka bahan-bahan yang digunakan adalah terigu dan engkol. Ya, kalau misalkan soalnya ini, maka bahan yang digunakan atau sifat yang digunakan yang sesuai dengan soal, ya. Jadi ibaratnya sifat 1 dan 10 adalah bahan-bahan gitu ya. Sedangkan soalnya ini adalah produk yang akan kita buat. Oke, lanjut saja ke soal yang nomor 1. Contoh soal yang nomor 1. 2 log 14 ditambah 2 log 5 dikurangi 2 log 10 dikurangi 2 log 5, 6. Nah, tentu kalau kita tidak menggunakan sifat-sifat pusing kan. 2 log 14 berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 14? Susah ngitungnya. 2 log 5 berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 5? Kan susah. Maka menggunakan sifat. Nah, cuman ini gunakan sifat yang mana? Coba kita lihat. Oh, di sini pangkatnya sama semua. Dan di sininya ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Oh, ingat. Ini berarti sifat ke 1 dan 2. Nah, jadi kita mengingati sifat 1 dan 2 yang ada tambah-tambah dan kurang. Sedangkan sifat 1 dan 2 itu kan bisa digunakan apabila basisnya sama. Ini sama 2. Oh iya. Di sini ada penjumlahan, di sini ada pengurangan. Maka ini yang penjumlahan bisa dirubah bentuknya menjadi perkalian. Ini artinya 2 log 14 kali 5 ya. Dikurangi, ini pengurangan, bisa dirubah bentuknya menjadi 2 log berapa? 10. Kalau kurang itu kan bagi ya. Ini soalnya bisa disatukan ya. Gak usah ditulis satu-satu. Ini bisa disatukan. Ini kan penjumlahan. Kalau dalam bentuknya menjadi perkalian 14 kali 5. Kalau pengurangan maka menjadi pindah ke bawah jadi pembagian ya. Yaitu 10 kali 5 6. Jadi kita bisa langsungkan saja ya, bisa biar gak panjang nulis. Karena ini basisnya sudah sama, ini penjumlahan, ini pengurangan, maka bentuknya kita bisa sederhanakan menggunakan sifat 1 dan 2. Kalau yang penjumlahan, ini dan ini, 14 dan 5, maka kita jadi perkalian. Kalau yang pengurangan, 10 dan 5, 6, itu kita rubah menjadi pembagian ke bawah ya. Maka hasilnya 2 log 14 kali 5 berapa? 14 kali 5. Nah, ini kita hitung dulu ya. Nah, ini setelah Bapak hitung tadi kotak-kotak di kalkulator, maka ini hasilnya disederhanakan menjadi 1/8 ya. Kalau kamu bolehlah hitung sendiri ya. 14 kali 5 dibagi 10 kali 5, 6. Ya, hasilnya setelah Bapak sederhanakan di kotak-kotak menjadi 1/8. Nah,
Ketika melihat seperti ini, kita bisa gak menggunakan sifat lagi supaya dapat menentukan hasilnya kira-kira. Nah, setelah bentuknya seperti ini bisa bentuknya dirubah lagi gak menggunakan sifat? Bisa kan? Berapa? Ini kan pembagian. Kalau rubahnya dibentuk lagi bisa menjadi 2 log 1 dikurangi 2 log 8. 2 log 1 berapa? Ya, ini ingat sifat berapa? Sifat ke 8 ya, atau 9. Kalau numerusnya 1 pasti 0. Dikurang 2 log 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Jadi 0 kurangi 3 negatif 3. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi untuk contoh soal yang seperti ini, langkah pertamanya kita harus paham dulu sifat. Nah, maka kira-kira sifat yang mana yang digunakan kalau soalnya seperti ini. Nah, ini harus banyak latihan ya. Nah, setelah bentuknya seperti ini tadi, kan 1/8 susah juga. Tapi kita ingat, oh ini pembagian, ini bisa dirubah sifatnya menjadi pengurangan. Menggunakan sifat kedua ini, dipecah lagi. Setelah dipecah, kita lebih gampang kan, 2 pangkat 2 log 1 ini ada sifatnya. Setiap numerusnya 1 pasti 0. 2 log 8, nah menggunakan ini mah definisi ya. Nah, sudah kecil gampang. Maka hasilnya negatif 3 gitu. Nah, baik kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua dalam menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, di sini ada soal 2 log 5 dikali 25 log 4 ya. Tentu kalau kita menggunakan definisi sulit. 2 pangkat berapa yang hasilnya 5? Nah, kan susah ya, maka menggunakan sifat-sifat. Cuman kita gunakan sifat-sifat yang mana ya. Nah, coba kita lihat. Di sini 2 log 5 mungkin ini susah untuk disederhanakan, kita biarkan saja dulu. Nah, di sini ada 25. Maka 25 ini kita bisa sederhanakan menjadi ininya, tulis saja dulu. Berapa 25 itu? Ada, yaitu 5 pangkat 2 log 4 ya. Nah, ternyata kalau kita lihat, wah ini sudah bisa sama nih 55. Maka gimana supaya 2-nya hilang? Maka 2 log 5-nya kita tulis lagi. Nah, di sini kan kalau ditulis 1, 4 pangkat 1, maka gunakan sifat yang keempat kalau nggak salah ya, yaitu kalau misalkan ini A pangkat N log X pangkat M, maka M per N 5 log 4. Jadi ini juga bisa disanakan, pindahkan pangkat, semua pangkatnya pindahkan ke depan menjadi ini kan 1, M per N, N-nya 2. Maka tinggal 5 log 4. Karena ini perkalian, ini kan bisa pindah ke depan. Nggak masalah kan kalau perkalian mau disimpan dimanapun. Nah, setengahnya pindah ke depan. Kenapa pindah ke depan? Supaya ini membentuk sifat yang ke-10. Jikalau 2 log 5 dikali 5 log 4, kalau ininya sama dan ininya perkalian, maka awal akhir. Sehingga setengahnya tulis lagi 2 log 4. Ini sesuai dengan sifat ke-10. Kalau ininya sama, maka tinggal awal akhir. Nah, kalau sudah seperti ini, kan gampang ya. Tinggal setengah. 2 log 4 berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2. Setengah kali 2 1. Nah, udah. Jadi 2 log 5 dikali 25 log 4 hasilnya 1 ya. Nah, baik, kita ke contoh soal yang terakhir dalam penggunaan sifat-sifat logaritma. Nah, di sini diketahui ada log 2 sama dengan A, log 3 sama dengan B. Jadi kita minta aja ini soal si log 360 itu dinyatakan dalam A dan B. Karena sudah ada diketahui ini. Sudah dibantu ya. Log 2 sama dengan A, log 3 sama dengan B. Maka log 360 berapa? Nah, untuk menjawab soal yang tipenya seperti ini, berarti mau tidak mau yang 360 atau log 360 itu bisa menjurus ke angka-angka ini. Log 2 dan log 3. Nah, kita menggunakan sifat ya. Tentu sifat yang mana? Nah, ini
ya harus sering latihan ya, supaya tidak terlalu nyoba-nyobanya sering dalam mencari angka-angka untuk merubah ke sininya. Nah, kalau Bapak misalkan kita coba-coba log 360 itu dirubah bentuknya menjadi log 36 dikali log dikali 10. Log 360 bentuknya dirubah menjadi log 36 kali 10. Nah, ini kenapa bisa rubah bentuknya seperti ini? Menggunakan sifat berapa ini? Menggunakan sifat ke berapa? 1 ya. Menjadi suatu perkalian, 2 perkalian. Maka ini rubahnya dibentuk menjadi log 36 ditambah log 10. Nah, ini menggunakan sifat ke 1 kan? Perkalian jadi penjumlahan, dikeluarkan. Nah, sampai sini maka sudah mendekati 2 dan 3. Belum kan? Cuman coba lihat. Log 10 sudah kita dapat hitung. Berapa? Kan kalau log 36 kan sulit ya. Kalau ditulis kan ini berapa? 10 kan? Kalau 10 kan ditulis. Maka log 36-nya kita tulis lagi ditambah log 10 1. Ya kan kalau ditulis di sini 10. 10 pangkat berapa yang hasilnya 10? Ya pangkat 1. Nah, berarti kita tinggal log 36. Nah, 36 bagaimana caranya supaya menjurus ke sini lagi, ke log 2 dan log 3? Maka kira-kira dirubah bentuknya menjadi berapa? 36 itu berapa? Kira-kira berapa? 36. 6. Pangkat 2 bisa gak? Bisa kan? 36. Tambah ini 1 tinggal tulis lagi. Nah, setelah bentuknya seperti ini, maka ini kan bisa dikeluarkan. Ya. Berarti jadi berapa? Jadi 2-nya pindah ke depan. Supaya hilang 2-nya. Menggunakan sifat berapa? Ya, ini ada ya sifat. Kalau dipangkatkan ini, ininya bisa pindah. Kalau nggak salah sifat ketiga ya. Maka jadi 2 log 6 tambah 1. Nah, sekarang sudah menjurus nih. 6. Ini 3 dan 2. Nah, ini bisa dikeluarkan menjadi 2 kali log 6. Adalah 2 kali 3. 6 kan? Nah, kalau sudah seperti ini, sudah hampir menjurus ke sini. Maka sama dengan ini kan 2 mengalihkan kedua-duanya ya. Berarti ini 2 log 2 ditambah 2. Ini 2-nya di depan ya. Bukan sorry ini penulisannya harus benar. Jadi ini kan kalau pakai kurung dulu boleh lah. Kan 2 ini mengalihkan log ini kan. Sedangkan 2 log kali 2 ini bentuknya dirubah jadi tambah. Dikeluarkan jadi karena 2 ini mengalihkan log ini, maka 2-nya ditulis lagi. 2 log 3 tambah 1. Nah, coba lihat. Sudah dalam bentuk log 2 dan log 3? Sudah. Ya sudah, kita tinggal ganti saja. Ke sini ya, gak cukup. Ke sini saja. Nanti sama dengan 2-nya tulis kali log 2 apa? A. Berarti 2 kali A tambah 2. Ini 2-nya kan jangan di atas, ini mah 2-nya kali. 2 kali log 3 apa? B. Tambah 1. Ya sudah, jadi ini jawabannya. Jadi log 360 adalah 2A ditambah 2B ditambah 1. Nah, ini baik, ini contoh soal yang terakhir. Silakan kamu pelajari, apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Intinya harus sering mencoba dalam menggunakan sifat-sifat dan logaritma ya. Harus banyak latihan soal. Nah, untuk di bab 1 tentang bentuk akar, eksponen dan logaritma sudah selesai materinya sampai sini. Ya, silahkan materi dari awal sampai akhir. Apabila ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan langsung japri saja boleh. Atau belajar sendiri juga boleh, melihat YouTube ataupun sumber yang lain, silakan ya.